Jadi kayak bener-bener kayak semuanya tuh di sini baik-baik aja. Kita di sini juga makan 3 kali sehari ya makan, terus juga minggu juga masih boleh keluar gitu loh. Jadi kayak di sini semua senang-senang aja, baik-baik aja, sehat-sehat aja, lihat semuanya sehat-sehat aja hari ini. Masalah Pak, saya itu mohon maaf, saya itu yang dampingi RT sampai pas dia sakit, saya yang bopong dengan ketua yayasan loh Pak. Saya yang bawa rumah sakit dengan ketua yayasan. Sampai hari ini pun saya masih punya videonya dia. Yang saya nyuapin pertama kali dia sadar baru dari operasi itu saya Pak. Sambil nonton ngikutin kasus yang di sini, ini kalau sekolahnya sampai ditutup gimana coba? Saya nggak terima. Dia yang diutamakan dan di hadapan anak-anak menganggap dia itu lebih tinggi dibanding bapak ibu guru. Siapa namanya? Christine. Ini kamu habis segitu? Nggak, nanti berdua. Oh, semua ngaku berdua ya, padahal makan sendiri. Oh, ini kecil nasinya juga banyak loh. Bagus Randa, lanjutkan. Makanannya enak ya? Loh, kamu nggak makan sayur? Oh ada. Iya, iya. Tambah. Ini juga buat berdua nih. Sendiri yang Teruskan. Pertahankan. Ini coba lihat nih. Ini. Sambal goreng ati. Ya kan? Sayurnya ini apa? Caisim. Sawi. Terus mie nih. Iya, spaghetti. keren dong. Kan harus sebanding, harus ada 3. Oh, coba dilihat itu. Kalau kita bilang mereka eksploitasi ekonomi, harusnya nggak seceria ini nih. Kalian juga dicatat mestinya makan. Oh iya. Hanya sekian saja. Sebentar. Bapak siapa? Guru pendamping. Oh, Pak Matusi. Pak Matosin. Bapak ada berapa lama di sini? 2012. 2012. Ini setiap hari ya seperti ini pemandangannya. Mereka masih semangat loh jam segini. Masih nanti sampai jam 10-an. Oh. Setelah ini ada yang belajar, ada yang bimbingan, Oh. ada yang acara bebas. Ya, 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 ya. Biasanya kalau di asrama itu mereka tertekan. Ini ceria semua, nggak kelihatan ada yang tertekan. Yang nggak ada tugas, ingin basket, bisa basket malam-malam. Oh. Ini futsal. Ini nunggu nasi ya. Bentar sini. Kamu adanya sedih atau lapar ini? Hah? Aku boleh nanya nggak? Jadi kan ada yang bilang ada eksploitasi ekonomi, kamu disuruh kerja, terus kemudian nggak dibayar seperti itu. Pernah seperti itu?
Bener? Sama sekali nggak pernah? Sejak kapan aku nikah sama tantemu coba? Kamu dari mana? Dari mana? Siapa namanya? Nah. Indri dari Sulawesi Tengah. Kamu? Tari dari Bojonegoro. Oh, sekarang Bojonegoro BJN. Oke ya, BJN. Tapi kalian akrab banget ya? Besti. Oh, ya udah. Yuk kita ke belakang. Aku udah ketemu sama kamu belum? Belum pernah. Siapa namanya? Elias. Topinya dari mana, Elias? Bawa dari sana atau di sini dapatnya? Oh, di sini. Kenapa pakai topi itu? Dingin. Emang di Papua kan? Papua kota apa? Nabire itu dingin, panas atau seperti apa? Panas ya? Ini artinya apa? Artinya apa dia pakai itu? Laki-laki wajib pakai itu. Saya mau tanya tentang eksploitasi ekonomi yang orang-orang suka bicarakan. Pernah nggak kamu mengalami? Bener, tadi jawabnya soalnya lama mikirnya. Tapi beneran nggak pernah? Eksploitasi sendiri mungkin belum paham. Eksploitasi itu artinya kamu disuruh bekerja tanpa kamu sadari dan tidak diupah. Di sini pernah disuruh bekerja? Tidak. Sama sekali? Kalau orang-orang di luar sana berpendapat seperti itu, apa kata Anda? Banyak yang bilang di sini dipekerjakan. Kau merasa dipekerjakan atau tidak? Tidak. Oh. Udah, itu saja yang mau saya tanya. Oke, silahkan makan. Kamu kelas berapa? Kelas 10, Pak. Kelas 10? Berarti baru setengah tahun ini di sini? Baru 3 minggu. 3 minggu? Lebih ya? Lupa. Oke. Ini sudah tadi. Itu terus mereka kadang ngambil untuk berdua, bertiga tuh jadi gimana sih? Ya kadang kan antreannya kan panjang, kadang-kadang memang banyak siswanya. Jadi kadang nitip lah jadi satu sekalian makan bareng gitu biasanya. Yang dititipin berarti bayar dong? Enggak? Nggak tahu deh kayaknya. Yuk lihat ke belakang lagi. Kita cari yang wajah-wajahnya sepertinya dieksploitasi nih. Iya, silahkan. Semuanya ceria dan ini nih. Siapa yang kayak sedih gitu? Kalian kelas? Saya kelas 12. 12. Suka bully adik-adik kelas enggak? Oh enggak. Ini badannya soalnya cenderung yang lebih tinggi ini. Apalagi ini badannya besar sekali. Makanya rajin banyak olahraga kayaknya. Dia, Pak. Oh, oke. Kalian badan besar bukan karena disuruh kerja kan? Itu luka kenapa? Ini luka dari rumah. Oh, dari rumah. Oh. Terus gimana menurut kalian? Ada dugaan yang eksploitasi ekonomi di sini? Tidak ada. Yakin? Yakin. Kamu kan aku tanya tadi, kamu juga bilang yakin tadi. Memang nggak ada? Beneran? Bersumpah? Nggak ada? Gimana? Nggak ada juga? Oke. Ya sudah, saya mau nanyain itu. Kita tunggu di ruang makan ya. Ayo, mau makan bareng. Terus yang ngambilin, dia makannya kapan? Udah nyisihin. Atau kalau nggak tadi sebelum bawa makanan ke sini mereka udah nyemil-nyemil di dapur. Tapi nggak mungkin ada yang kurang ya? Nggak. Kalau ada, kalaupun emang kurang kita dimasakin lagi sama staff yang ada di kita. Yang masak pun tuh staff ya, bukan? Staff. Siswa bukan ya? Staff. Tapi emang beberapa adik-adik itu kan ada yang suka masak, Kak. Oh, kalau itu ya nggak menghalangi. Nah, dari itu emang misalnya nih mereka kayak pas Ramadan gitu kan bikin takjil sesuai dengan daerah mereka masing-masing, mereka kangen rumah gitu kan, mereka bikin masakan sendiri kayak gitu. Nah itu kan kita nggak bisa nganggap itu sebagai eksploitasi. Iya sih. Betul. Yuk kita ke dalam yuk. Iya. Jadi kalau menurut Bapak, eksploitasi ekonomi yang dituduhkan itu apa sih yang mereka itu pertanyakan sebenarnya? Setahu saya nggak ada eksploitasi ekonomi di sini. Anak-anak itu yang ada dibiasakan untuk latihan mandiri begitu ya, misalnya tiket. Itu aja.
tiket nyapu-nyapu, membersihkan apa itu kan memang tugas siswa. Tapi ya hanya saat tertentu, pagi misalnya atau sore. Oh. Tapi suruh bersihin hotel dan sebagainya gitu atau tidak? Enggak. Hotel ada petugasnya sendiri. Oh. Terus katanya kalau ada pertunjukan mereka langsung disuruh turun latihan sampai malam lagi, terus mereka kecapean nggak bisa belajar. Enggak juga. Ya latihan memang latihan waktu belum pandemi dulu ada memang. Ya. So itu anak-anak harus siap latihan. Tapi hak dia belajar tetap dilayani. Saya setiap saat juga ada di situ. Saya ngajar terus. Oh, lalu seperti Bapak, berarti Bapak tinggal di sini atau pulang? Ya, rumah saya kan dekat. Oh, saya kan datang ini tanpa kasih tahu dulu, jadi biar nggak di setting gitu Pak, karena kan bisa saja kan dipersiapkan nanti mereka ini. Dan ini benar-benar seluruh Indonesia ya, ini saya kayak melihat wajah Indonesia kecil itu ada di sini gitu. Memang. Semuanya, dari timur sampai ke agama juga begitu. Ya. Kami ngambil 40% Muslim, Ya. 20% Kristen, 20 Katolik, 10 Hindu, 10 lagi Buddha. Sesuai dengan persentase penduduk beragama tersebut di Indonesia ya. Gitu. Walaupun Muslimnya kan harusnya lebih banyak, tapi kalau untuk sekolah 40%. ya. Yang paling utama ya tidak mampu, yatim piatu tidak mampu. Jadi Rata-rata anak-anak yang tidak mampu memang. Ada anak dari pedalaman Kalimantan datang ke sini ketika awal bersama dengan teman-temannya kelas 10 diajak makan ya, semacam inilah makannya. Lalu dia nangis, ditanya oleh kakaknya kelas 2. Kenapa kamu kok nangis? Kamu tidak kerasan ya? Tidak suka ya makan seperti ini? Ya, lalu dia bilang begini. Saya di sini bisa makan enak seperti ini, makan banyak seperti ini. Tidak tahu ibu saya sekarang bisa makan atau tidak. Itu salah satu siswa saya. Itu tahun berapa Pak? 5 atau 6 tahun yang lalu lah, saya lupa. Anaknya sudah lulus kok. Dan mereka makan 3 kali sehari? Iya, setiap hari? 3 kali dan masakan pagi nggak habis, minggir sudah. Bukan dibawa lagi ke siang dan malam? Enggak, ganti lagi. Siang masak lagi, nggak habis, ya diinggirkan. Saya sering kok cerita di hadapan anak-anak. Saya di rumah saya masak pagi itu ya untuk 1 hari itu. Wah, di rumah saya juga gitu Pak. Iya. Nanti kalau sisa agak banyak, besok masih didaur ulang lagi, dimasak lagi. Kalian di sini pagi dimasakkan, siang masak, sore masak. Dan beda-beda semua? Iya, beda, bervariasi. Makanya ini tuntutan dari kami, dari penyelenggara, ya kamu harus sungguh-sungguh di sini untuk belajar, untuk masa depanmu sendiri. Hanya itu yang biasa kami sampaikan. Makanya kalau ini sampai ditutup, artinya ya banyak orang-orang juga yang akan ini ya, kehilangan kesempatan tadi. Iya, siapa loh yang mampu menyelenggarakan semacam ini? Sekolah gratis seperti ini. Saya latar belakangnya kan di SMA Katolik saya pensiun dari sana. Iya. Jadi ketika saya masih di SMA Katolik, saya waka di sana. Jam saya kurang, saya perlu tambah 6 jam lagi untuk tuntutan sertifikasi supaya dapat tunjangan dari pemerintah. Masuklah saya ke sini, tambah 6 jam. Begitu tahu saya pensiun, saya digandoli di sini. Bapak harus full di sini loh. Nah, akhirnya saya di sini. Saya bandingkan dengan di tempat kami ya sama layanan pendidikannya. Mungkin Mas paham ya dengan bagaimana sekolah Katolik. Saya ini produk Katolik ini. Saya mulai masuk sampai dengan pensiun di SMA Katolik. Dan Katolik kan juga paling banyak yang asrama ya Katolik. Iya. Ya, di sana biayanya tinggi. Yang asrama itu aja dananya tinggi, bayarnya tinggi. Layanan makannya enggak seperti ini.
Ya dengan seperti ini ya. Ya siapa loh yang mampu seperti ini? Dan ini semuanya ada. Apa Pak pesan untuk masyarakat yang mungkin mereka tidak tahu dengan kondisi sekolah ini? Ya, apa yang ingin disampaikan? Masyarakat itu hendaknya lihat kondisi sesungguhnya, jangan hanya percaya berita di media. Ya, apa yang dimuat di media ditelan mentah-mentah tanpa melihat fakta yang sesungguhnya. Karena ada aktivis juga yang mengatakan di sini benar adanya ada eksploitasi itu gitu. Dan sepanjang saya tadi dari siang ke malam ini, sebenarnya saya datang sebelum jam 12 tadi itu, ya saya tidak menjumpai itu. Saya mulai 2012 sudah di sini kok, nggak ada yang semacam itu. Kalau yang sekarang menuduhkan itu, RB itu, Bapak kenal? Dia kan sempat kerja di sini. Wah, dia itu dulu seperti anak emas ya itu. Ya, dia. Kenapa kok Bapak bilang anak emas? Dia yang diutamakan dan di hadapan anak-anak menganggap dia itu lebih tinggi dibanding bapak ibu guru. Oh masa? Iya. Karena? Nggak tahu. Pernah sih saya tanya, kenapa kamu kok takut dengan kakak-kakak Yes? Loh saya nanti diberi nilai hitam Pak, kalau hitam saya dikeluarkan dari sini. Anak mestinya kan lebih taat dengan bapak ibu guru. Tapi waktu itu enggak. Yang mereka itu. Tapi mereka berhak memberikan nilai atau seperti saran? Nilai yang di sini di entrepreneur. Oh. Bukan nilai akademik. Oh iya. Ada kok yang saya nggak habis pikir. Ketika ujian ditelepon oleh kakak Yes, ya, oleh mereka itu. Yes itu singkatan apa? Ya Yes, iya mungkin. Oh yes, ya. Itu langsung ditinggal ujian. Se-powerful itu berarti ya? Iya, terus saya tanya setelah di luar itu, tapi kenapa kamu kok meninggalkan ujian ya? Saya takut Pak nanti diberi nilai hitam, saya dipecat dari sini. Oh, kamu tahu kalau kalian bertujuh disebut kakak Yes itu? Tahu. Betul ya? Tadi Bapak sampaikan kalau kakak Yes itu bahkan lebih ditakuti dibandingkan guru-guru katanya. Karena katanya bisa memberikan pengaruh sampai kalau nanti nggak nurut nilainya bisa hitam seperti itu. Oh ya, paksa, penilaian paksa. Oh, paksa itu slogannya Kojul ya? Paksa itu kita ada penilaian selain akademis, ada penilaian paksa itu life skillnya, jadi attitude, knowledge, skill sama action. Gitu. Jadi ibadahnya, kehidupan ibadah gimana, actionnya apa kayak gitu. Dan istilahnya guardian angels-nya Kojul itu atau sekolah ini ya kalian bertujuh itu? 7 anak Garuda. Oh, 7 anak Garuda itu. Nah, ini semakin membuat saya heran yaitu tadi 7 tapi sekarang 4 lawan 3 gitu loh, Pak. Kenapa sampai itu terjadi itu satu hal yang saya juga harus investigasi gitu. Bahkan kalau saya lihat ini kasus yang mungkin saja lebih besar daripada apa yang diperkirakan oleh masyarakat. Berarti bertujuh itu yang disebut kakak Yes itu tadi. Yes itu untuk alumni di sini. Semuanya? Yang bekerja semuanya. Oh oke. Ya. Saya pikir bertujuh itu aja. Ya, semuanya. Oh, yaudah saya pengen coba ke dalam dulu kalau gitu. Ayo, monggo Pak. Oh, nggak apa-apa. Oh, apa yang luka? Oh, bukan karena disuruh kerja atau apa, nggak kan? Siapa namanya? Muhammad Rizky Ramadan. Dari Jakarta. Oh, Jakarta. Pakai. Jakarta mana? Jakarta Selatan. Oh, oke. Terus kamu di sini kelas berapa ini? Kelas 12, Pak. Berarti udah berapa tahun? Saya baru datang sini baru setengah tahun. Oh, setengah tahun? Iya, kelas kan? 2? Iya, COVID pandemi, oh, jadi perlahan-lahan bertahap-tahap. Kenapa dari Jakarta sampai jauh ke sini? Ya, karena ingin sekolah, Pak. Oh iya, maksudnya kan di Jakarta kan banyak sekolah, bagus-bagus gitu, kalau orang bilang.
Karena bagus-bagus tapi dari sisi orang tua juga nggak punya biaya, Pak. Iya. Orang tua apa pekerjaannya? Apa jadi pembantu doang. Ayah saya sudah meninggal. Kapan meninggalnya? Udah lama pas saya kelas 4 SD. Oh, kamu berapa bersaudara? 5. Ya 5. Ke saya kedua. Kakak di mana sekarang? Di Jakarta kerja. Kerja apa? Kerja kayak pegawai biasa. Oh, apa cita-citamu? Cita-cita saya pengen kuliah aja, kuliah sampai ke luar negeri. Cita-cita saya. Apa? Kuliahnya apa bidangnya? Saya pengen bidang di tata boga lanjutin. Oh, berarti pengen jadi chef ya? Iya. Nanti siapa tahu bisa ikut Master Chef. Terus sejauh ini gimana? Ibumu apa kabar di sana? Terus dengan kasus yang sekarang ini dituduhkan di sini, ibumu khawatir apa enggak? Khawatir, tapi saya memastikan saya baik-baik aja sini. Tapi kamu pasti yakin kalau di sekolah ini pun baik-baik aja? Baik-baik saja. Yang dituduhkan tidak ada? Tidak ada. Eksploitasi ekonomi? Tidak ada. Kamu di sini diperlakukan baik sama sekolah? Baik. Sama kakak-kakak kelasmu juga? Baik. Oh. Apa yang kira-kira kamu pengen sampaikan ke orang-orang di luar sana berarti? Ya, saya ingin sampaikan kita di sini baik-baik saja. Tapi kalau masalah itu ya masalah secara hukum aja, tapi jangan melibatkan terhadap sekolah dan terhadap kita yang ada di sini. Tetap masalah dalam hukum aja, yang menjalankan tetap hukum dan tetap polisi yang menjalankan itu. Kami di sini baik-baik saja, tidak ada apa-apa. Oke. Ya. Iya. Terima kasih. Silakan makan. Iya. Guys, saya tadi ikut ngambil, pengen ngerasain makanannya seperti apa, makan bareng sama mereka nih. Ini kelas berapa? Ini kelas berapa? Oh, ini campur juga. Itu? Kelas 1 juga campur. Sana campur juga. Oh, campur juga. Oke, yuk kita makan di sana. Kalian di sini tuh benar-benar nggak ada handphone, mengikuti kasus yang ada di sini, nggak ngikutin tapi? Gimana? Ya sambil nonton ngikutin kasus yang di sini. Ini kalau sekolahnya sampai ditutup gimana coba? Ya, saya nggak terima. Saya nggak terima. Nah, tapi kan kamu siapa kok nggak terima? Terus apa yang akan kamu lakukan? Aku sambil makan ya? Iya. Apa yang akan kamu lakukan kalau sampai ternyata ada upaya menutup sekolah ini? Ya Ya bagaimanapun kita juga merasa kayak nggak setuju sih Kak, karena kan bukan cuma kita aja yang ada di sini. Kita juga mempertaruhkan nyawa. Mempertaruhkan nama-nama kakak-kakak alumni yang ada dulu, yang sudah lulus. Terus habis itu kan di bawahnya kita yang kelas 11 juga ada adik kelas 10. Ya tapi kan yang berusaha melakukan upaya penutupan ini kan diduga ya kakak-kakak kalian itu. Tapi kan itu bukan semua Kak. Jadi kayak benar-benar kita masih peduli sama SPI. Masih mau lah ada SPI gitu. Karena kita juga yang kelas 11 juga berharap nanti ketika kita naik ke kelas 12 atau ke kelas 3 itu nanti ada angkatan 17, bukan cuma berhenti di angkatan 16 aja. Oh. Kalian berarti ini pada kelas berapa aja di sini? Ini kelas 12, 11, kelas 10. Kamu di sini kelas 10 sendiri nggak dibully kan? Enggak. Nah terus kalau kalian ternyata sudah lulus dari sini nanti ada yang berencana juga tetap berkegiatan dan berkarir di sini kayak kakak-kakak yang lain. Kakak-kakak yes ya dibilangnya. Iya. Sebenarnya pingin jadi kuliah di sini, belajar bisnis juga dari yang IB kan. Ya tapi nunggu nanti deh keputusan selanjutnya. Sebenarnya impianku jadi ini sih masuk NBA basket. Cuman kalau nggak bisa kesampaian ya lanjutin hidup aja dulu, nyari lain kayak bikin kafe. Sebenarnya pengen gitu, kayak bikin bisnis kecil-kecilan dulu, terus siapa tahu kemurahan Tuhan jadi besar. Oh, oke. Kalau kamu cita-cita apa? Pengennya jadi TNI. TNI. Jadi lulus SMA kalau nggak lanjut kuliah langsung tes TNI. Oh, kamu? Apa? Cita-citanya? Dokter. Apa? Dokter. Dokter apa? Apa saja. Oh, Sumatera, dari Sumatera? Bukan? Bukan, Sulawesi Tengah. Oh, Sulawesi Tengah? Oh, berarti lumayan jauh ya sekolah. Palu, bukan ya? Bukan, di Posonya. Oh, Poso. Cita-citamu? Kalau saya cita-citanya jadi duta Indonesia ke luar negeri gitu. Ya, jadi rencananya setelah ini saya mau kuliah ambil jurusan hubungan internasional. Kenapa kok seperti itu? Ada inspirasi dari siapa? Iya. Siapa? Om Tante Wiyaya atau siapa?
masuk gitu. Kayak kita bisa apa? Jalan-jalan gratis. Salah satunya itu bisa memperkenalkan apa aja yang ada di Indonesia gitu. Terus kalian bisa berrelasi juga. Kamu mau jadi apa? Kalau Seno sendiri sih pengen itu ya desainer rumah gitu loh Kak, kayak desainer bangunan gitu. Desain interior. Iya, desain interior. Terus habis itu kayak bentukan apa rumah lah gitu. Kalau ya setidaknya kalau misalnya gagal-gagalnya ya setidaknya Seno bisa jual beli rumah. Jangan gagal dong, harus berhasil. Ya maksudnya kalau misalnya sampai tidak tercapai ya setidaknya Seno masih jatuhnya jual beli rumah deh kayak real estate gitu. Dua orang ini kembar kayaknya. Apa cita-citanya? Kalau saya mau jadi polisi. Polisi? Oh. Kalau kamu? Kalau saya masih ingin bangun usaha sendiri. Bangun usaha sendiri? Luar biasa, ada yang wirausaha juga ya. Nah, kalian itu ada yang kenal nggak sih sama kakak-kakak yang sekarang ini kayak kemarin melapor dan terus kemudian menuduhkan ada eksploitasi ekonomi? Ada yang kenal? Tahu tapi nggak kenal. Tapi nggak kenal? Jadi mereka sudah keluar saat kalian masuk? Sudah. Kayaknya sebelum kita masuk nih udah keluar duluan, tapi nggak tahu sih. Tapi betul ya, makanan setiap hari itu 3 kali itu beda-beda semua? Iya. 3 kali beda. Pagi, siang, malam itu beda semua? Beda semua. Makanan pagi nggak dibawa ke siang, nggak dibawa ke malam? Enggak. Masak baru. Jadi hal yang baru. Hal yang baru. Enak loh, saya di rumah makanan pagi saya makan sampai malam padahal. Dimasukin di kulkas itu. Artinya di sini nggak ada yang sampai anak-anak juga kekurangan makan, terus alat mandi semua juga dari sini, sabun dan sebagainya. Gratis lengkapan semuanya dari sini. Apa yang kalian pengen ceritakan lagi selain ini tadi? Yang berkaitan sama yaitu tadi. Karena kalau sampai kasus ini bergulir terus ada mereka orang-orang mencurigai bahwa terjadi sesuatu yang tadi dituduhkan ke sekolah, sangat besar kemungkinan sekolah ini ditutup. Kita di sini itu bercukupan banget. Meskipun orang luar membicarakan kita, tapi kita di sini tuh sudah bercukupan banget. Semua dari perlengkapan, kayak bisa ngumpul sama bareng-bareng sama teman. Jadi tidak ada yang kekurangan di sini. Emang di rumahmu sama seperti ini makannya dan sebagainya atau kayak saya tadi di rumah saya aja makan dari pagi sampai malam sama? Iya sih. Kalau di rumah. Kalau di rumah sama di sini tuh beda banget. Bedanya bagaimana? Coba cerita. Kalau di rumah sih sering pas waktu sejak Covid kan saya tidak ngapa-ngapain. Hanya fokus sekolah. Sekolah pun itu hanya cuma jam 1 sampai jam pagi sampai siang. Jadi tidak ada kerjaan lain. Jadi saya mutusin itu buat kerja di rumah. Jadi biar tidak nganggur gitu loh. Jadi kayak bantu-bantu keluarga. Itu pas waktu pandemi. Ya terus setelah kejadian akhirnya sekarang kamu balik lagi ini di sini? Gimana? Kan sudah pandemi ini udah mulai selesai. Iya. Masuk sekolah lagi. Iya. Gimana pendapatmu? Apakah kamu lebih suka di sekolah atau di? Ya, saya lebih suka di sekolah karena di rumah itu saya belum ada asupan pendidikan. Karena hanya fokus ke kerjaan. Tapi kalau di sini ya saya sangat mencukupi untuk mencari pendidikan atau ilmu saya. Apa kerjamu di rumah? Kayak ikut ayah diberi bos saya diberi kerjaan sama bos saya itu. Apa? Kayak sepatu. Terus? Ya itu aja, sepatu-sepatu itu. Apa makanan yang paling enak yang pernah dimakan menurut kalian? Ayam paprika nggak sih? Ayam paprika. Kapan itu? Berapa ya? Kapan? Baru-baru ini. Oh, kalian bisa request nggak sih menu? Sebenarnya bisa. Sebenarnya kita nggak enakan aja sama yang masak. Oh, yang masak itu siapa sih sebenarnya? Kakak. Ada tim dapur-dapur. Sejauh ini, menurut kalian apa yang kalian syukuri selama kalian sekolah di sini? Kita sekolah di sini gratis, fasilitas gratis, ilmu juga gratis. Apalagi ya? Semuanya berkecukupan. Kita lebih ibadah juga lebih banyak dari biasanya. Kalau di rumah kan saya biasanya cuma seminggu sekali. Di sini tuh pagi, malam, minggu juga ibadah keluar itu udah bersyukur banget, udah bisa dekat lagi sama Tuhan. Kamu Nasrani? Iya. Maka karena kamu bilang minggu kamu keluar ibadah. Iya. Oke. Selain ibadah, kalian minggu itu berarti libur. Iya. Boleh jalan-jalan. Boleh jalan-jalan. Kemana jalan-jalannya?
Sekitar alun-alun aja sih ya. Alun-alun Kota Batu aja sih. Yang penting jam 12 itu harus balik makan Siang. siang di sini. Oh, loh keluarnya berarti jam? Subuh. Dari subuh boleh keluar. Jam 4 bangun, kalian boleh keluar? Iya. Oh, aku pikir itu sampai malam keluar. Berarti cuma 5 jam, 6 jam itu? Iya. Terus dapat apa 6 jam keluar? Ya, refreshing lah. Cukup bedanya ganti suasana lah, Kak. Contoh-contoh kemana aja? Contoh misalkan. Olahraga Bisa. kalian mesti. Kayak Hutan ke kota. alun-alun Malang Batu. Ya, Makan ketan. jalan-jalan cuma makan-makan aja. Oh, selain itu? Kalau bisa renang di sana. Di mana? Deket BJM. Oh, oke, iya. Terus. Bisa minum ngopi. Kebiasaan. Di mana ngopi? Di Beli kopi ada, terus yang warung-warung kecil kan murah tuh biasanya 3.000 bisa. Terus keluarnya bareng-bareng atau sendiri-sendiri? Ada yang bareng, Ada yang bareng, ada ada yang yang sendiri. Tergantung mau keluar jam berapa sama siapa. Berarti umur kalian ini berapa? 16. Tadi? 15. Ini biasanya aku seumur kalian itu cinta pertama biasanya. Jangan dulu lah, Kak. Jangan Hah? dulu. Masih mau fokus sekolah dulu. Oh. Tapi kan itu tadi kalau misalkan kalian keluar masa nggak punya pacar di luar atau apa? Pacarin diri sendiri, Kak. Sayangi diri sendiri, Kak. Tapi orang tua kalian ini di sini ada yang total yatim piatu atau enggak? Saya yatim. Kamu yatim? Piatu? Oh, masih lengkap. Jadi memang artinya ada yang masih lengkap juga, tapi secara ekonomi membutuhkan bantuan dan akhirnya kalian sekolah di sini. Tapi orang tua kalian artinya nggak pernah menyesal ya menyekolahkan kalian di sini, walaupun setelah berita ini ada ya. Enggak. Dan kalau misalkan ada orang dari luar gara-gara kasus ini, setiap saat pengen lihat kondisi kalian, ini kan bisa aja nih, oh Denny Darko mau datang dikasih anak-anak yang kayaknya wajahnya ceria ya kan, atau yang aktingnya bagus ini, kalian setiap saat dilihat di sini bisa kan? Bisa. Boleh kok. Oke. Malahan kita kayak ya udah welcome aja. Kalau misalnya mau lihat kehidupan kita yang asli, ya udah ayo sini. Sekalian ayo gitu. Oke. Kita lihatin yang benar-benar apa yang benar-benar kita lakukan. Sama sekolah ini. Kalian boleh upload di sosial media atau tidak? Boleh. Boleh. Dan kalian punya sosial media? Punya. Nah, oke. Kamu apa sosial medianya? Instagram. Bentar. Udah mulai dari kamu dulu apa? Audrey Lawrence. Apa? Audrey Lawrence. Audrey Lawrence ya, @Audrey Lawrence. Oke, kamu? Hazael Yo. Mau ini. Sebutin nggak kelihatan. Who is Jevin? Who is JVN? Jangan lupa di follow guys. Iya. Kan saya Apa? callback kok. Bacain. MTTP/TTH 22. Oh. Kok kayak password? Ujung. Udah nggak ada anaknya. @him_cencen. Him_cencen. Cencen, Oke. Ace_4123. Tapi pokoknya udah kalian bisa follow, lihat langsung. Ini bener-bener siswa, nggak ada pengkondisian. Mereka cerita apa adanya. Saya ketemu juga mereka nggak berpura-pura happy, ini beneran happy. Jadi kalau ada yang tidak percaya silahkan datang setiap saat. SPI Batu, Sekolah Semangat Pagi Indonesia, welcome ya. Untuk lihat kalian dan sebagainya ya. Ya udah, ayo kalau gitu. Guys, saya sudah selesai makan, Sensikers, kita akan jalan menuju ke pintu keluar. Ini gimana? Masih terbuka. Oh, itu ya. Iya, terima kasih ya. Saya sekarang berada di Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Saya sudah ngobrol dengan semua orang yang ada di sini, ikut makan malam bersama siswa, melihat langsung bagaimana pengajaran hingga bagaimana mereka di asrama. Sekarang kalian tentukan sendiri, apa yang sebenarnya terjadi, apa yang menurut kalian terjadi, dan akan dibawa kemana kasus ini. Saya Denny Darko, terima kasih, dan sampai jumpa.